Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan yang dimana pada malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita untuk mempelajari hadis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Sehat rohani, sehat jasmani, dan sehat dompeti. Dompet juga harus sehat Bapak Ibu. Ya. Tadi pagi Bapak Ibu Jumat, saya wajib kata si ibu. Betul. Kalau nggak ada uang, pusing Bapak Ibu. Ada uang, pusing. Tapi lebih pusing nggak ada uang. Tadi pagi saya ngejemput anak-anak yang sedang TKL. Ketika saya pulang, banyak banget mobil ambulan. Mobil ambulan udah lewat 1 menit, ambulan datang lagi. Lewat 1 menit, ambulan datang lagi. Saya mikir, ini giliran saya kapan? Gitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melihat ambulan, apakah kita berpikir ke sana? Oh, sekarang dia dibawa oleh mobil ambulan. Siapa tahu besok adalah giliranku. Begitu caranya Bapak Ibu. Makanya sunnahnya mayat itu ketika digotong tidak ditutup. Tapi kalau nggak ditutup Pak Ustadz takut. Itu karena kita sering nonton film. Nanti mayitnya bangun, terus jadi pocong, loncat-loncatan gitu. Itu salah. Kenapa harus dilihat? Supaya orang-orang itu ingat. Ternyata setelah ini giliran dia. Siapa tahu besok, siapa tahu setelah ngaji ini Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kan kata saya tadi juga, mulai dari doa Bapak Ibu. Allah sudah memberikan kita ribuan jutaan kesempatan, tapi tidak kita manfaatkan dengan baik. Saya berapa kali selalu menyampaikan ketika giliran saya, Ibu, kalau anak-anak kita ini sudah baca Quran, Ibu jangan ngobrol, tapi masih ada yang ngobrol. Berarti kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Nah, sekarang kita membahas hadis tentang seputar mayat. Biar Ibu tidak takut lagi ya tentang mayat. Saya bacakan hadis yang pertama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan mayat. Di sini ada yang suka memandikan mayat. Alhamdulillah. Lalu kemudian dia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuni dosanya 40 kali. Sekali lagi, barang siapa yang memandikan mayat, lalu kemudian dia menyembunyikan aib mayat tersebut, Bapak Ibu, maka Allah akan ampuni dia. Sebaliknya, yang membeberkan aib mayat tersebut, dia berdosa. Contoh,
Contoh ini mah, ibu memandikan mayit, bapak mandiin mayit. Oh, saya kira katanya wajahnya doang yang ganteng, wajahnya doang yang cantik. Ketika dimandiin, harari dan geningan gitu. Banyak tompelnya, banyak bekas-bekas luka. Oh, di sini biru, di sini hitam semua. Wajahnya doang yang putih, ternyatanya wajah doang yang dipoles, badan mah henteu. Tidak boleh. Tidak boleh membeberkan aib mayat. Termasuk keadaan dia ketika meninggal. Biasanya Bapak Ibu, biasanya orang kalau wajahnya lekang, hitam ketika meninggal itu meninggal dalam keadaan tidak baik. Tapi tetap kita tidak boleh membeberkan aibnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres ibu mandiin, keluar langsung. Itu mah saya nggak biasa mandiin itu. Saya biasanya mandikannya baik-baik, ini mah kayak yang gosong wajahnya, kata ibu teh. Itu nggak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu, haram. Gitu, paham ya? Maka mulai dari sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak yang suka memandikan mayat, sekarang mah tidak usah dibeberkan. Tadi apa? Tidak boleh mengumbar aib mayat, tidak boleh. Baik ketika keadaan meninggal ataupun badannya sendiri nggak boleh. Nah, setelah itu Bapak Ibu, mayat, siapa di sini yang suka mandiin mayat? Bisa? Masya Allah, satu orang? Satu orang? Bapak-bapak? Belum ya? Satu, dua orang berarti ya? Dua orang. Ibu, bapak kalau melihat mayat, kalau meninggal, matanya tertutup atau terbuka? Ketika meninggal, tertutup atau terbuka? Tertutup. Alhamdulillah tertutup. Biasanya mayat kalau meninggal, dia terbuka matanya. Dan mulut sedikit terbuka. Kenapa? Karena ruh dicabut dari kaki. Ya, dicabut dari kaki, langsung keluar dari mulutnya. Jadi mata, Bapak Ibu, mengikuti ruh terakhir dicabut, makanya mata suka kebuka ke atas. Ibu jangan suuzon, matanya terbuka berarti orang nggak baik ini. Nggak bisa demikian, ya. Jadi tugas kita apa? Menutup dengan tangan kita, lalu kemudian kita doakan. Apa doanya? Nah, kata saya tadi kan, kalau kita tidak bisa Arabnya, pakai bahasa Indonesianya. Ya Allah, ampuni ibu, bla bla bla. Ya Allah, kalau dia laki-laki, ampuni bapak, bla bla bla. Tutup matanya. Gitu Bapak Ibu ya. Hadis yang kedua. Saya langsung saja ya, karena waktu mau habis. Barang siapa Bapak Ibu yang menghadiri proses penyelenggaraan mayat, lalu kemudian dia menyolati, maka dia mendapatkan pahala berapa? 1 kirot. Ya, catat baik-baik. Yang menyolati mayat, dia akan mendapatkan pahala 1 kirot. Lalu kemudian dia ikut ke makam, ikut menguburkan, dia akan mendapatkan pahala 2 kirot. 2 dapat pahala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kirot 2 kirot teh apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 2 kirot itu adalah semisal dengan 2 gunung yang besar. Namun, di sini ada hadis Bapak Ibu. Nuhina anit tiba'il janaiz walam yu'jam alaina. Apa kata Ummu Atiyah? Kami dilarang untuk mengiringi mayit. Perempuan-perempuan dilarang mengiringi mayit. Kenapa dilarang? Karena 3 tahapan Bapak Ibu ya. Yang pertama yang diharamkan, ibu pergi ke makam, ikut jenazah, lalu kemudian ibu menangis sampai kedengaran suaranya kiri kanan belakang, meronta-ronta, itu haram.
Perempuan seperti ini adalah perempuan terlaknat. Kata Nabi, sungguh dilaknat perempuan-perempuan yang pergi menghadiri pemakaman. Buat siapa? Perempuan yang meratap, perempuan yang cabik-cabik rambut, tarik-tarik rambut sambil buka baju, itu dilaknat, Bapak Ibu. Maka perempuan seperti ini tidak dibolehkan untuk mengiringi jenazah, nggak boleh. Nah, lalu kemudian sebelum kita ke makam, Bapak Ibu, tentunya kita harus sholat jenazah terlebih dahulu. Kalau ada seorang mayat, Bapak Ibu, yang menyolatkannya itu lebih atau 40 orang, dan 40 orang ini mereka berdoa, minta ampunan kepada mayat, maka Allah pasti mengijabah doa tersebut. Bagaimana kalau kurang dari 40? Gimana? Kalau di sini kayak kemarin kurang dari 40, geningan cuma 2 sab kemarin juga. Bagaimana kalau seperti itu? Sunnahnya Bapak Ibu harus dibagi 3. Jangan full, 2 sabnya full. Harusnya ada yang mundur sehingga bisa menjadi 3 saf. Kata Nabi, kalau ada orang yang membentuk 3 saf, maka ketika dia berdoa, si mayit jaminannya surga. Jadi ibu jangan berpikir, kalau sedikit yang menyolatkan berarti neraka. Bukan Bapak Ibu, bukan seperti itu. Makanya enaknya kita belajar hadis. Sekali lagi ya, nanti kalau ada yang di sini kita menyolatkan jenazah, bikin 3 saf. Jangan 2 saf full gitu, 3 saf saja Bapak Ibu. Itu sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak saya lihat Bapak Ibu memandikan mayit, terkadang di tempat saya banyakan, padahal itu nggak boleh. Harus orang yang masuk tersebut orang yang diperlukan saja. Kalau mayat kita tidak, ketika memandikan itu tidak hati-hati, contoh tulang telunjuknya ini, misal telunjuknya patah, berarti sama dengan mematahkan telunjuk dia ketika masih hidup. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kena hati-hati. Nah, tadi ya, tidak perlu banyakkan. Berapa Bu? Mimi berapa? Biasanya 2. Apalagi ini 2 kan sudah keren pisan 2. Kenapa? Supaya auratnya nanti tak dikhawatirkannya nanti itu. Oh, saya melihat ini. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Lalu kemudian kita lanjut saja ke sholat jenazahnya Bapak Ibu. Kita pertama kali pentakbir, lalu kemudian baca Al-Fatihah, tidak baca iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Lalu kemudian takbir kedua. Takbir kedua kita baca apa? Baca sholawat. Yang sempurna adalah sholawat Ibrahim. Lalu kemudian yang ketiga, bacaannya apa? Nabi memberitahukan kita banyak doa. Salah satunya yang sudah kita hafal. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada lagi lanjutannya? Wa akrim. Terus? Wawasi' madkhalahu. Terus? Masih ada lanjutannya Bapak Ibu. Namun saya selalu sampaikan, kalau kita hafal segitu, ya udah segitu aja. Ibu misalkan hafal Allahumma ghfir lahu doang, Allahu Akbar, terus aja diulang-ulang, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, sampai nunggu imam takbir lagi. Lalu kemudian takbir yang keempat. Takbir yang keempat Bapak Ibu, boleh doa, boleh langsung salam. Tapi di kita biasa aja tetap kita doakan. Doanya apa? Banyak. Allahumma la tahrimna ajrahu wala
Sekitar Bu ya. Kalau kita nggak hafal, baca Allahumma ghafir lahu lagi. Itu ya Bapak Ibu, tului gitu. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Tapi kalau hafal sampai ini bisa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus ya Bapak Ibu diulang-ulang. Namun Bapak Ibu, yang jarang kita ketahui adalah sesuai yang ada dalam hadis. Ketika takbir keempat, kita harus istighfar. Ini jarang kita dengar. Padahal hadisnya sahih. Takbir keempatnya Allahu Akbar, astagfirullah. Dan mendoakan mayit tersebut. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik. Tapi juga jangan sampai salah. Kalau mayitnya perempuan berarti Allahumma ghfir laha warhamha wa'fu'an. Itu aja ulang-ulang Bapak Ibu. Takbir ketiga itu diulang. Takbir keempat itu diulang baru salam. Itulah dia. Ya, kalau kita menyolatkan jenazah gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian yang terakhir, waktunya udah habis ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi ya. 2 menit lagi. Terakhir Bapak Ibu ya. Kita ini Bapak Ibu disunnahkan untuk menyegerakan proses. Ya, proses ini kalau ada orang meninggal dunia harus disegera. Tidak boleh dilama-lama. Kenapa? Kalau mayit itu baik, apa kata dia? Segeralah aku diangkat, digotong. Persegeralah, segerakan kata mayit. Dan kita mengantarkan kebaikan untuk mayit. Kalau mayit ini dia tidak baik, apa yang dia katakan? Celaka katanya. Celaka, kalian mau bawa aku kemana? Ini dia sambil teriak-teriak Bapak Ibu. Semua mendengarkan kecuali manusia. Kalau manusia mendengarkan kata Nabi SAW, maka dia akan pingsan, pasti pingsan. Mendengarkan teriakan si mayat berteriak, kalian mau membawaku kemana? Celaka diriku, celaka diriku.